Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua informasi-informasi terupdate. Dan semoga ini bisa mengedukasi teman-teman. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos, seperti yang selalu saya pakai dalam pembuatan konten di channel ini, silahkan kalian bisa melihat link pembelian di sematan komentar video ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Yang pertama ini dia teman-teman. Ini kunjungan Gibran untuk menyambut kelahiran adik Agustinus, Gibran Raka Tabung. Bernama Gibran. Bapak Ibu, Luar ini biasa. Pak Presiden menyampaikan terima kasih banyak atas kerja keras Bapak Ibu semua. Pastikan selama masa-masa darurat ini di pengungsian, pastikan makanan. Baru kali ini mungkin saya melihat seorang wakil presiden ketika warga mengalami bencana, sekalipun itu jauh dari tempat istana presiden, beliau langsung terbang, langsung kerja, langsung turun langsung untuk melihat keadaan korban-korban yang ada di sana. Luar biasa teman-teman ya. Bukan kita mengharapkan adanya bencana dalam sebuah daerah, tapi setidaknya kalau ada bencana, Pak Gibran ya, wapres kita pasti akan datang berkunjung secara langsung. Andai saja kalau di Tagulandang kemarin yang erupsi gunung teman-teman yang ada di Pulau Tagulandang di daerah Sulawesi Utara dekat tempat saya. Kalau saja waktu itu Gibran sudah menjadi wakil presiden, pasti beliau sudah datang ke sana ya. Ketemu lagi kita ya. Flashback, rekam jejak itu tak bisa dihapus waktu 2022. Ucapan selamat ulang tahun dari Mega untuk Partai Komunis Cina. Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Ibu Megawati mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-100 Partai Komunis Cina. Dengan kata lain, Ibu Mega pro totalitarianisme, otoritarianisme. Wah. Karena Partai Komunis Cina itu cuma ada di Cina dan cuma satu-satunya. Jadi itu bukan partai sebetulnya, itu partai tunggal. Jadi terlihat bahwa, apalagi Ibu Mega mengatakan atas nama bangsa Indonesia 200 juta kami mengucapkan selamat ulang tahun Partai Komunis Cina. Jadi bagaimana mungkin Ibu Mega yang hidup dan dihasilkan oleh demokrasi mengucapkan selamat pada partai yang otoriter? Artinya dia pro otoritarianisme. Kan itu bukan sekedar secara logis salah, tapi secara sosiologis juga berbahaya. Karena seolah-olah PDIP menyetujui praktek politik Partai Komunis Cina. Kalau di Cina ya itu urusan dia, tapi kenapa Indonesia melalui Ibu Mega harus PDIP harus mengatasnamakan bangsa Indonesia 200 juta untuk ikut merayakan 100 tahun Partai Komunis Cina. Jadi sekali lagi ada semacam OTG di kita, itu otoritarianisme tanpa gejala tuh. Saya rasa di dalam perjalanan internasional. Captionnya juga bikin menggelitik teman-teman ya. Anies Baswedan beri pujian kepada Presiden Prabowo. Respon kocak netizen Indonesia. Anda sopan, kami curiga. Curiga, ada maksud apa nih? Itu pertemuan-pertemuan berjalan yang produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa. Sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global, suasana kesetaraan itu nampak, dan itu menurut saya baik untuk Indonesia, dan mudah-mudahan dengan Anda sopan, kami curiga. Tapi Pak, kata Dokter Tifa, bukan Pak Prabowo yang dibutuhkan dunia mewakili Indonesia.
Kata Dokter Tifa, Anda yang dibutuhkan dunia untuk mewakili Indonesia. Kata Dokter Tifa, Perang Dunia Ketiga membutuhkan Anda untuk bisa mencegah hal itu. Kata Dokter Tifa juga, dunia yang membutuhkan Anies Baswedan. Gimana nih Pak? Masa Anda tidak sejalan dengan Dokter Tifa, pengikut setia Anda? Dokter Tifa bilang lain, Anda bilang lain. Gimana teman-teman? Saya bersaksi, saya ada di ruangan Pak Prabowo waktu beliau dihadapi dengan suatu tantangan berat. Bahwa terus terang saja banyak penasihat-penasihat Pak Prabowo, Mirip sekali termasuk sama Pak Prabowo ini. penasihat survei. Ada beberapa penasihat survei mengatakan kalau Pak Prabowo memilih Gibran pasti akan kalah. Saya kira mungkin ada yang sudah tahu, banyak yang tidak tahu. Itu keputusan yang sangat-sangat berat karena yang memberi nasihat serupa itu cukup banyak orang. Bahkan ada yang katakan, Mas Bowo, kalau memilih Mas Gibran langsung anjlok 8%. Dan tidak ada jaminan bisa rebound. Tidak ada jaminan bahwa Prabowo bisa bangkit kembali. Dan akan kemungkinan bisa ambles lagi. Dari 8% bisa turun lagi, dan yang naik itu kemungkinan besar yang naik itu namanya Anies dan Muhaimin. Tapi tidak seperti apa yang mereka katakan, teman-teman ya. Ketika Gibran katakan, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Itu benar-benar memberikan sebuah spirit yang benar-benar luar biasa dahsyatnya, teman-teman. Dulu saya melihat survei ya, teman-teman. Ketika Capres awal-awal ini sebelum tahun pemilihan itu Ganjar tinggi. Ya Pak Prabowo jauh di bawah Ganjar. Tapi semakin ke sini Pak Prabowo mendeklarasikan bahwa pemerintahannya akan mendukung keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, dan apalagi Gibran masuk, semakin tinggi. Apalagi pihak Ganjar itu menyerang Pak Jokowi, semakin tinggi, teman-teman. Pak Prabowo Gibran, saya percaya Gibran ini yang membuat elektabilitas Pak Prabowo semakin tinggi, semakin naik ya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Nah ini baru aku bilang tadi. Oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya. Ya. Dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Prabowo ngapain? Gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Dokter Tifa ini mencoba untuk menyelami rencana Tuhan dengan paradigmanya yang dia pikir sendiri dia itu orang pintar ya. Ya, dia berusaha untuk menyelami. Saya yakin maksud Allah itu tidak menjadikan Anies sebagai presiden karena dunia membutuhkan dia, ya. Dunia membutuhkan dia. Di sisi lain, Anies mengatakan, ya Pak Prabowo dibutuhkan dunia mewakili Indonesia. Gak nyambung kan teman-teman. Itu hanya mempermalukan. Ini saya bingung, ini Dokter Tifa gelarnya apa sih? Dokter ya, saya tahu dokter, tapi kok nggak kelihatan seperti dokter tentu. Coba kita lihat komentar netizen dulu. Gak perlu gelar dokter seperti Dokter Tifa dan ahli tata negara seperti Refli Harun untuk kelihatan rendah. Betul sekali. Gak perlu untuk kelihatan rendah dan bodoh ya. Gak perlu punya gelar ya teman-teman ya. Gue bingung, Dokter Tifa ini spesial dokter apa sih? Kemudian ada yang balas, dokter suka-suka hati dia, spesialis kelamin. Wow, spesialis lambe tura. Anak-anak apa semuanya bisa ngomong sama Tuhan langsung.
Palestina butuh Anies sebagai tameng rudal. Cepat berangkat nih. Ternyata dokter juga membutuhkan dokter. Kalau istri saya seperti dia pasti sudah saya pecat sebagai istri katanya. Kira-kira dia sarapannya apa ya? Astagfirullah Bu, saking cinta sama Pak Anies, sabar Bu, Pak Anies sudah punya anak sama istri. Saya yakin suaminya pasti bahagia banget punya bini pandai ngedongeng kayak gini katanya. Oke teman-teman semua ya. Jadi ya semakin hari semakin lucu saja mereka ya. Gelar dokter tapi memperlihatkan, kalau kata Rocky Gerung bilang, kedunguan. Mempermalukan saja. Mempermalukan si Pak Anies kalau gitu ya teman-teman ya. Ya silahkan kalian semua tulis di kolom komentar pendapat tentang kabar kalian. Sekali lagi mau pesan kaos seperti yang saya pakai dalam pembuatan konten-konten di channel ini, silahkan lihat link pembelian saya sematkan di komentar video ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.